Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang pendengar Ekstramania dimanapun berada, kembali sesuai dengan janji saya tadi gitu ya kan. Ya, Bang Davi kembali menyapa Anda di program diskusi Warta Pembangunan yang pada pagi jelang siang kali ini seperti biasa ada narasumber yang akan membahas sebuah tema diskusi kita ya. Bersama saya sudah ada Bapak Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil, Bapak Dr. Andes Saiful Umar. Assalamualaikum, selamat pagi jelang siang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi menjelang siang. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Baik. Iya, nampak Pak puasa ini tetap semangat saya lihat Pak. Oh iya, tetap kita bekerja tetap sesuai dengan target kinerja. Alhamdulillah kita jalani. Nah, ini belum apa-apa di awal sudah semangatnya bicara mengenai target gitu. Ini seneng kita nih dengarnya nih. Ya, selama kurang lebih 1 jam ke depan bersama Pak Kadis Perikanan kita akan membahas tentang peluang cuan saat inflasi ya di sektor perikanan Aceh Singkil. Karena kita tahu sektor perikanan ini merupakan potensi besar yang dimiliki oleh Kabupaten Aceh Singkil. Ya, dengan potensi yang sebegitu besarnya begitu ya kan, sejauh mana misalnya ini dampaknya terhadap masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil ya, biar masyarakat ini sejahtera. Dan untuk yang di rumah juga dapat bergabung melalui interaktif di 0811 648 1048 dan juga untuk layanan WhatsApp-nya di nomor yang sama. Dan juga Anda bisa bertanya melalui layanan Facebooknya di Radio Ekstra FM dan layanan Instagramnya. Nah, kita tahu nih saat ini ya kita katakan inflasi sedang berlangsung ya. Kendati demikian kita tidak menampik ya ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi segala lini ekonomi. Nah, salah satunya adalah sektor perikanan yang kita tahu nih Aceh Singkil selain daripada perkebunan begitu ya, luas kebun sawitnya, kita juga punya laut yang sangat-sangat luas begitu Pak Kadis ya. Nah, sejauh ini Pak, gambaran potensi kita ini seperti apa sih Pak? Baik, pendengar sekalian, saya juga mau jelaskan di awal dulu menyangkut dengan sektor perikanan di Aceh Singkil ini. Perikanan ini merupakan salah satu sektor unggulan kita, di mana potensi kita ini tidak saja di laut, tapi justru di darat kita punya sungai, danau, dan genangan air. Jadi sektor ini bisa dikembangkan di seluruh wilayah kecamatan, mulai dari Pulau Banyak Barat sampai ke Kota Baharu sampai juga ke Danau Paris. Jadi semua itu potensi perikanan, bahkan di perkerangan rumah juga bisa dikembangkan usaha perikanan. Betul Pak. Nah, jadi kalau di laut itu yang terbesar. Jadi kita ada stok lestari per tahun itu 29.150 ton selama setahun, sepanjang tahun itu. Cuma kita baru bisa memanfaatkan lebih kurang 40% atau 11.802 ton. Jadi masih terbuka sebetulnya peluang di sektor perikanan tangkap laut ini bagi pelaku usaha perikanan. Nah, inilah yang jadi tantangan kita, bagaimana sektor perikanan ini menjadi sektor andalan kita yang bisa memberikan kontribusi bagi daerah juga terhadap peningkatan ekonomi masyarakat kita di Aceh Singkil. Demikian juga di daratan. Nah, itu kita kembangkan sektor budidaya, budidaya air tawar dan air payau juga. Jadi saya kira perikanan ini di samping sektor-sektor lain akan bisa dimanfaatkan seluruh lapisan masyarakat kita, baik di pesisir maupun di daratan. Saya kira gitu. Lalu Pak, melihat sebegitu potensinya sektor perikanan tadi Pak, apa kebijakan Bapak Pak? Nah, tadi saya sudah beri gambaran bahwa sektor perikanan kita ini potensinya cukup besar, tapi belum maksimal kita manfaatkan.
Jadi karena itu kita perlu berbagai langkah-langkah strategis. Salah satunya di sektor perikanan tangkap misalnya, kita perlu modernisasi alat tangkap nelayan dari yang selama ini sangat tradisional dengan alat-alat tangkap yang lebih modern. Kemudian juga modernisasi armada penangkapan ikan. Selama ini kita masih didominasi oleh perahu-perahu kecil, perahu motor tempel, yang mana jarak jangkau dan durasinya melaut itu sangat terbatas. Jadi sehingga juga hasil produksi, hasil tangkap itu juga rendah. Beda dengan kalau kapal-kapal yang bertonase besar itu jelajahnya bisa jauh dan hasil tangkap juga lebih maksimal. Nah, inilah salah satu upaya kita bagaimana adanya modernisasi armada penangkapan. Termasuk juga alat bantu, kemudian pelatihan, bimbingan teknis kepada nelayan, teknis penangkapan ikan, termasuk kita memfungsikan pangkalan pendaratan ikan kita yang ada di anak laut. PPI ini Pak ya? Ini sangat sentral. Kalau PPI itu berfungsi akan didaratkan ikan di situ, kapal-kapal yang besar, maka akan tercipta multiplier efek ekonomi di sana. Betul Pak. Akan terserap tenaga kerja, sektor mikronya juga bisa jalan. Jadi dampaknya cukup besar bagi peningkatan ekonomi. Nah, yang tidak kalah penting juga di sektor perikanan tangkap ini, salah satu upaya kita, langkah kita juga bagaimana mencegah pemberantasan illegal fishing. Ini yang sangat juga mengganggu terhadap peningkatan produksi. Marak Pak, disingkil Pak. Ya, akhir-akhir ini ada eskalasi menyangkut dengan illegal fishing ini. Kadang-kadang mereka meningkat eskalasinya ketika kita mengambil tindakan stop dulu, ya seperti itu. Tapi itu memang selalu muncul. Nah, termasuk juga di perairan umum daratan sebenarnya illegal fishing ini. Jadi ini yang selalu kita himbau kepada masyarakat kita, ya mari kita jaga habitat, sumber daya ikan kita yang di wilayah perairan umum, di sungai, danau, dengan tidak menggunakan alat-alat yang merusak lingkungan seperti strum, racun dan sebagainya. Nah, itu masih ada memang beberapa kasus yang sudah pernah kita tertibkan lah gitu. Jadi kita harap ke depan hal yang seperti ini bisa kita hilangkan. Nah, di samping perikanan tangkap juga sektor budidaya. Nah, ini bukan main potensinya ini. Kita punya lahan lebih 2.300 hektar. Ada potensi lahan laut, kemudian ada sungai, ada danau dan air tergenang, dan juga ada potensi kolam ikan, air tawar. Strategi kita untuk sektor budidaya ini pertama sekali mengembangkan klaster budidaya ikan, terutama di air laut seperti ikan kakap putih. Itu memang komoditis unggulan ya Pak ya. Dan itu sudah berjalan, tapi jumlahnya masih juga sangat terbatas. Sementara permintaan pasar cukup tinggi. Di darat itu banyak kolam-kolam kita yang tidak maksimal dikelola. Jadi kita berupaya bagaimana mengintensifikasi kolam-kolam masyarakat ini dengan kita berikan bibit, kemudian bantuan pakan. Nah, kita fokus pada produk unggulan dulu saat ini di perikanan darat ini seperti lele dan nila. Karena juga permintaan komoditi lele dan nila ini cukup tinggi di daerah kita dan juga di luar daerah. Nah, itulah beberapa
langkah strategis yang kita lakukan bagaimana untuk meningkatkan produksi budidaya maupun perikanan tangkap agar bisa memberikan hasil yang maksimal. Sejauh ini Pak, untuk PPI kita Pak, apakah sudah maksimal Pak? Atau masih ada terkendala? Karena saya lihat masih belum serame kayak di PPI di Banda Aceh gitu Pak ya. Oh iya, jadi memang PPI kita yang di anak laut ini belum begitu maksimal fungsionalnya. Kenapa? Alur muara yang menuju pelabuhan PPI itu masih terkendala dengan sedimentasi atau pendangkalan. Jadi kapal-kapal yang bertonase besar yang ingin mendaratkan ikan di PPI ini tidak bisa keluar masuk dengan bebas. Jadi ini hambatan yang sangat mendesak. Tapi insya Allah tahun ini akan kita lakukan normalisasi muara. Itu sudah kita sediakan kegiatannya dalam APBK kita tahun 2023 ini, dan akan segera kita kerjakan. Nah, kalau itu bisa berfungsi seperti saya katakan tadi, akan banyak kapal-kapal yang bertonase besar itu, terutama sekarang ini kalau di Pulau Banyak cukup banyak sudah kapal-kapal besar di atas 30 GT itu, tapi mereka tidak bisa mendaratkan ikan ke Singkil, ke PPI yang seharusnya itu akan lebih menguntungkan mereka. Karena itu tadi, karena tidak bisa bebas masuk keluar muara kena dangkal. Jadi ya untuk sementara ini kapal-kapal besar itu, terutama yang di Pulau Banyak, mereka mendaratkan ikan di Pulau Banyak untuk dikirim ke daratan. Ya meskipun memang sementara ini kosnya agak sedikit tinggi ya, otomatis ya kan. Iya, ya itu. Nah, tapi insya Allah tahun ini bisa kita atasi normalisasi muara ini, sehingga nanti kita harapkan semua kapal-kapal yang bertonase besar bisa berlabuh di PPI kita di anak laut, insya Allah. Kalau sarannya di situ Pak, seperti misalnya kulkas gedenya itu Pak, sudah memadai Pak? Itu nanti akan mengikut sendiri, tapi untuk saat ini itu sudah tersedia pabrik es kapasitas 40 ton produksinya per hari. Nah, tapi tidak juga bisa full produksi ini kalau kapal-kapalnya tidak ada yang berlabuh untuk membeli es kan gitu. Tapi fasilitas sudah ada. Nah, kemudian kalau storage kapasitas masih kecil memang, karena juga ikan yang didaratkan di sana masih sedikit Pak ya. Tapi kalau itu nanti geliatnya sudah meningkat, itu pasti akan mengikuti sarana prasarana. Karena kita tidak mungkin bangun dari awal kalau potensi untuk pendaratan ikannya masih belum maksimal. Jadi saya kira gitu. Jadi barangkali nanti bisa berimbas terhadap harga ikan yang lebih murah Pak ya? Oh ya, jadi bisa lebih stabil sebetulnya kalau harga ikan ini pemerintah bisa kendalikan itu jika didaratkan di pangkalan. Iya. Nah, kita tidak bisa intervensi pasar-pasar di luar pangkalan. Iya. Nah, karena pengendalian harga ikan oleh pemerintah itu memang di pangkalan. Di PPI, di TPI, di Pelabuhan Nusantara gitu. Kalau itu sudah di luar pangkalan, nah, jadi sekarang kita ini kan banyak ikan-ikan itu memang tidak di pangkalan didaratkan, jadi sehingga kita untuk mengendalikan harga itu terlalu sulit. Nah, gitu. Apalagi kalau sudah di pasar kita tidak mungkin intervensi, kecuali dengan cara kita melakukan operasi pasar. Ya karena terkadang kan kita daerah penghasil ikan Pak, tapi harga ikan kok kayak harga di Medan katakanlah begitu Pak kan? Itu kan jadi persoalan tersendiri bagi masyarakat kita gitu kan. Belum lagi ya itu tadi barangkali gitu kan, ikan yang dari Aceh Singkil dijual ke Medan, dari Medan dibawa lagi kemari gitu.
Ada kemungkinan seperti itu. Sejauh ini kalau urusan jual beli ikan kita dijual kemana saja, Pak? Nah, kalau pemasaran hasil tangkap kita itu rata-rata dijual ke Medan, penyaluran pemasarannya. Ya. Nah, di samping untuk memenuhi kebutuhan lokal, ya, tapi rata-rata yang dipasok ke Medan itu yang komoditi ikan ekspor. Jadi ini juga sebetulnya kami sampaikan kepada pelaku-pelaku usaha perikanan, ini peluang sebenarnya untuk menampung ikan ekspor ini di Singkil. Jadi kalau ada semacam usaha kita untuk menampung ikan langsung di Singkil, tidak perlu kirim ke Medan. Iya. Cukup ditampung di Singkil oleh perusahaan dengan harga yang bisa bersaing dengan harga Medan. Itu cukup dijual di Singkil. Nah, yang pengepul ataupun nelayan bisa mendapatkan harga yang lebih bagus kan gitu. Jadi ini yang kita harapkan, bagaimana pelaku-pelaku perikanan kita, terutama yang juga di usaha pemasaran ikan, mereka bisa meningkatkan kemampuannya untuk menampung ikan dari segala jenis. Kita harapkan begitu. Sejauh ini belum ada, Pak, ya di sini. Sejauh ini masih terbatas. Ada, tapi jumlahnya masih sangat terbatas gitu. Di komoditi jenis ikan tertentu, nah itu banyak. Tapi ketika itu jenis ikan hasil budidaya perikanan darat, nah ini tidak ada yang bisa menampung dalam jumlah besar. Tapi kalau hasil tangkapan laut itu berapapun ada, dan itu tetap laku, tapi yang menampung secara keseluruhan di Singkil ini sangat terbatas. Jadi makanya rata-rata usaha ikan kita itu jual ke Medan, Medan sebagian ke Sibolga. Namun untuk kebutuhan lokal itu tetap diutamakan pasokannya. Jadi kita ini sebetulnya produksi ikan kita untuk lokal, untuk di dalam. Itu surplus, Pak, ya. Nah, jadi tidak kekurangan. Makanya juga dari sisi inflasi di sektor perikanan ini masih bisa kita kendalikan. Nah, jadi inflasi itu akan bisa meningkat apabila komoditasnya terbatas, harga meningkat, daya beli masyarakat itu tidak ada. Nah, jadi itulah yang memicu inflasinya semakin tinggi. Jadi saya pikir ini peluang memang. Kalau tadi tema kita hari ini peluang cuan untuk sektor perikanan. Ya itu tadi, terbuka lebar peluang kita untuk membuka usaha di sektor perikanan ini, karena fluktuasi harganya stabil. Nah, jadi jarang terkena harga itu anjlok. Tapi kalaupun meningkat tidak terlalu tinggi meningkat. Jadi beda dengan komoditi lain, misalnya ketika barang langka itu akan melonjak sekian puluh persen gitu. Nah, ketika juga banjir, hasil produknya itu akan anjlok harganya. Jadi yang berusaha, kalau kita berusaha dengan fluktuasi harga itu, ini memang sangat berisiko. Tapi alhamdulillah kalau sektor perikanan ini yang kita amati sepanjang tahun masih bisa terkendali stabil. Jadi saya pikir bagi pelaku usaha perikanan ini peluang besar memang untuk terus bertahan dan meningkatkan usahanya. Artinya ya taraf hidup juga akan meningkat nantinya gitu, Pak. Karena betul. Kalau kita lihat begitu ya, kalau dari harga ikan yang cenderung dia stabil, baru kemudian
kita juga surplus ikan. Memang ini kalau harus bisa benar-benar dimanfaatkan oleh para nelayan kita, ya alhamdulillah begitu. Betul. Ini sangat mensejahterakan gitu Pak ya. Betul. Oke. Baik, beberapa saat yang lalu kita tahu kalau Kabupaten Aceh Singkil ini mendapatkan dana insentif daerah. Nah, salah satunya adalah di sektor perikanan, Pak ya. Betul. Tidak salah. Nah, sejauh mana sih Pak dana ini bisa termanfaatkan untuk sektor perikanan, ya khususnya mungkin untuk para nelayan dan juga pembudidaya ikan, Pak? Ya. Alhamdulillah 2022 akhir itu kita mendapat suntikan dana insentif daerah dari pusat khusus untuk penanganan inflasi. Jadi selama kita melakukan upaya-upaya bagaimana untuk meningkatkan usaha nelayan ini, maka dana DID ini kita arahkan untuk bantuan sarana prasarana yang bisa langsung berdampak ke peningkatan pendapatan nelayan maupun budidaya. Jadi dari kegiatan DID yang lalu itu kita sudah bantu nelayan yang sudah terverifikasi memang layak dan tepat sasaran menerima itu lebih dari 592 orang, terdiri dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, juga pengolah ikan dan pemasar ikan. Jadi data kita dari hasil penyaluran sarana prasarana perikanan sumber dana DID ini ada mesin, ada GPS, kemudian ada jaring, kemudian bibit ikan nila dan lele, juga bibit ikan kakap putih beserta pakan awal. Kemudian juga ada mesin pakan ikan, dan ini sangat membantu para pembudidaya dengan tersedianya mesin pakan ini, karena ini yang merupakan biaya produksi tertinggi di sektor budidaya itu pakan. Kemudian di pemasar ikan kita ada salurkan coolbox. Jadi itu yang pemasar ikan keliling yang naik motor pakai keranjang selama ini ya kita beri semacam coolbox yang sudah memenuhi standar higienis dan daya tahan ikan supaya lebih terjamin kualitasnya sampai ke konsumen. Nah, itu kita bantu. Jadi di sektor pengolah ikan juga kita ada bantu oven bagi pengolah ikan lele asap. Jadi selama ini pengasapannya masih sifatnya tradisional, kita coba tingkatkan dengan peralatan yang lebih punya kualitas hasilnya seperti oven tadi. Kemudian juga bagi pengolah diversifikasi olahan seperti mesin penggiling daging ikan, mungkin yang ada yang mau buat bakso, buat nugget, buat abon. Jadi ini kita bantu, dan alhamdulillah ini sudah tersalurkan secara keseluruhan dari beberapa jenis alat sarana prasarana ini sebanyak 592 orang penerima manfaat, dan kita akan pantau secara berkala hasil dari sarana prasarana yang kita bantu ini. Jadi tidak saja kita sampai pada batas output, tapi kita akan monitoring sampai outcome-nya, juga sampai nanti benefit dan impact-nya dari bantuan ini. Dan alhamdulillah rata-rata kalau di sektor budidaya bulan lalu kita sudah lakukan panen parsial dari hasil bantuan dana DID ini, khususnya lele di Desa Sidorejo, Gunung Meriah, dan di beberapa tempat di Simpang Kanan juga, di Singkohor, tapi kita pusatkan panen parsialnya kemarin. Kita hadirkan kelompok-kelompok dan perorangan yang bantuan di sana.
dan insya Allah di perikanan budidaya laut itu agak lama durasinya, mungkin sekitar Juni nanti baru panen Pak ya. Karena itu kakap putih agak lama siklusnya. Tapi insya Allah kami monitor hampir setiap bulan itu perkembangannya normal secara teknis, dan insya Allah ini akan bisa memberikan dampak positif bagi pembudidaya. Iya. Artinya dengan bantuan yang telah disalurkan oleh Dinas Perikanan ini memang benar-benar dimanfaatkan oleh para penerima ya, para penerima, dan juga tentunya mereka jangan juga bergantung terima bantuan aja gitu Pak ya. Oh iya. Harus ada sebuah berkelanjutan gitu Pak ya. Jadi pemerintah ini sebenarnya tidak akan bisa membantu secara terus-menerus. Jadi makanya kita untuk memastikan penerima bantuan ini betul-betul yang membutuhkan dan memenuhi persyaratan yang lalu itu kan kita uji publik calon penerimanya. Nah itu tujuannya adalah untuk memastikan bahwa yang bersangkutan itu betul nelayan, betul budidaya, dan memang itu usahanya, sehingga yang kita bantu itu tepat sasarannya. Nah, kita yakin apabila bantuan kita tepat sasaran, pasti ini akan bermanfaat dan betul-betul bisa berfungsi dioperasionalkan gitu. Dan dari hasil monitoring kita memang hampir semua, bahkan saya katakan tadi kalau di perikanan tangkap itu memberikan dampak hasil yang luar biasa sebenarnya. Nah, jadi kalau selama ini nelayannya punya mesin sudah sedikit tua gitu, tidak berani jauh-jauh kan. Nah, jadi setelah kita bantu, kita ganti, alhamdulillah mereka sudah bisa lebih jauh, lebih berani jelajahnya yang lebih jauh gitu. Dan tadi juga sudah disampaikan mengenai peruntukan dana insentif daerah di Dinas Perikanan ya, di mana Dinas Perikanan ini membantu ya para pembudidaya, para nelayan kita dengan yaitu tadi ada berbagai macam bantuan alat ya, yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk ya meningkatkan ya perolehan produktivitas dari misalnya budidaya ikannya, tangkapan ikannya gitu, dan lain sebagainya. Bahkan sudah dibuktikan dengan panen parsial Pak ya di beberapa waktu lalu. Itu ikan lele bioflok tuh Pak ya. Iya betul. Nah, itu memang potensi sekali, apalagi dengan misalnya kita di Aceh Singkil gitu kan, yang di luar puasa gitu kan, setiap minggunya orang buat hajatan gitu Pak kan. Sekarang menunya udah pakai itu gitu Pak sekarang gitu kan. Produk olahannya sejauh ini apakah cuman itu saja Pak, atau ada produk olahan yang lain? Misalnya nih budidaya bioflok dia jual aja ke mereka, atau ada kemasan lain Pak, misalnya entah dibuat apa produk lain gitu Pak? Ya, jadi kita sudah latih diversifikasi hasil olahan produk perikanan ini, termasuk dari sumber dana DID itu juga. Nah, jadi ada terutama kita sangat familiar dengan lele asap ya kalau Aceh Singkil. Oh iya Pak, benar. Jadi itu tadi yang saya katakan tadi, kita bantu sarana prasarana ovennya. Jadi kalau selama ini diasap dengan cara tradisional, ini perlu dengan alat khusus supaya hasil olahannya juga kualitasnya bagus. Di samping itu kita kemarin sudah latih pelaku-pelaku UMKM di sektor perikanan ini, pengolahan itu dimsum ikan, kemudian nugget bahan baku ikan, terutama dari bahan baku ikan lele. Nah, kemudian lele bumbu. Nah, jadi kita hampir setiap minggu cukup tinggi permintaan itu lele ya, kalau hajatan warga kita rata-rata sudah cenderung itu lele menu khususnya wajib. Nah makanya kita latih pelaku usahanya membuat lele bumbu. Nah, jadi
pebudidaya di samping dia bisa menjual langsung hidup atau segar, juga bisa untuk memberi nilai tambah, membuat lele bumbu. Jadi ketika konsumen membutuhkan langsung yang siap saji, siap dimasak, ya tinggal beli lele bumbunya. Dan itu sudah dilakukan beberapa kelompok usaha yang kita bina. Jadi bagi warga masyarakat yang membutuhkan langsung lele yang sudah siap olah, tinggal digoreng misalnya, itu sudah tersedia. Jadi ada nilai tambah dari hasil budidaya. Para pembudidaya ini tidak saja menjual segar gitu, tapi bisa diolah menjadi nugget, bisa jadi bakso, dimsum, dan beberapa jenis lagi, kerupuk lele gitu. Dan sudah ada yang dikemas sekalipun masih terbatas jumlahnya, tapi ini bisa dijadikan semacam oleh-oleh bagi yang datang ke Singkil, mau kembali dari perjalanannya, bisa membeli sebagai oleh-oleh. Ya, rata-rata seperti kerupuk, cemilan lah gitu. Nah, jadi ini sudah mulai tumbuh. Masya Allah, ini industri rumah tangga Pak ya? Ya, jadi ini industri skala rumah tangga, tapi ini bukan hal yang tidak mungkin, ini bisa ditingkatkan jadi produk UMKM yang berstandar nasional. Di berbagai daerah sudah banyak industri rumah tangga ini, justru produknya sudah bisa menembus pasar ekspor gitu. Apalagi sekarang dengan canggihnya teknologi online gitu Pak, mudah aja gitu Pak. Betul, ya. Oke, baik Pak, ada pertanyaan kita dari pendengar kita melalui WhatsApp Pak. Assalamualaikum Pak Kadis, ini Ibu Rini di Singkohor. Pertanyaan saya Pak Kadis, bagaimana cara mendapatkan bantuan-bantuan yang Bapak sebutkan tadi Pak? Oh iya. Ibu Rini ya di Singkohor. Assalamualaikum Bu Rini. Ya, kita sebetulnya hampir setiap tahun menyalurkan bantuan-bantuan sarana prasarana ini, tetapi itu sesuai dengan permohonan yang masuk. Jadi rata-rata masyarakat yang membutuhkan itu mengajukan permohonan. Kalau di masyarakat kita sering disebut proposal lah gitu. Tapi saya tidak mengatakan harus proposal, cukup dengan permohonan apa yang diajukan. Nah, nanti akan kita inventarisir, akan kita coba usulkan di dalam pembahasan anggaran gitu. Nah, kalau itu tertampung, insya Allah ini bisa kita salurkan, tapi tetap berdasarkan hasil verifikasi. Nah, jadi hampir setiap tahun itu yang mengajukan bantuan selalu lebih banyak memang dari jumlah barang yang tersedia. Jadi kadang-kadang di sini kita kewalahan untuk menentukan siapa yang harus kita berikan. Makanya kita lakukan verifikasi, asesmen, kemudian kita uji publik supaya betul-betul penerima ini berdasarkan tingkat kebutuhan yang sudah disusun sedemikian rupa kriterianya. Jadi grade-nya itu kita buat skalanya, mana yang skala tinggi, skala sedang, rendah, dan yang tidak masuk kategori sama sekali, berarti itu tidak mungkin kita salurkan gitu. Jadi maksud kita memang harus betul-betul yang menerima itu betul-betul dimanfaatkan, difungsikan dan berlanjut. Nah, ini intinya sebetulnya kita bermaksud bantuan ini berkelanjutan usahanya, tidak saja setelah diberi bantuan, kalau budidaya misalnya selesai panen, ya kita harap beli lagi bibitnya gitu. Nah, jadi supaya berlanjut kan gitu. Saya mau ke penelpon terlebih dahulu nih Pak. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Bang Davi. Ya, dengan siapa di mana?
dengan Rani di Bukit Harapan Bang David. Oh, kalau tadi Rini, ini Rani ya. Silahkan Ibu Rani di Bukit Harapan. Pertanyaannya? Gini Bang David, saya mau bertanya nih, bagaimana potensi lobster yang ada di Aceh Singkil? Kenapa Ibu pecinta lobster? Saya kan orang Aceh Singkil nih, tapi saya ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kadis. Ya baik, Bu Rani di Bukit Harapan ya. Iya Pak, di Bukit Harapan. Ya memang lobster ini salah satu komoditas yang banyak tersedia di Kabupaten Aceh Singkil, khususnya di Kepulauan Banyak. Jadi di sana lumbung hasil tangkapannya itu. Memang lobster ini kan tidak sama dengan hasil tangkapan ikan yang lain. Nah, jadi perlu perlakuan khusus pengirimannya. Tapi kalau Bu Rani perlu, itu sebetulnya tidak terlalu sulit untuk memesan. Nah, jadi dengan pelaku-pelaku usaha yang ada di Pulau Banyak bisa dikontak untuk kebutuhan kalangan sendiri. Jadi ini tidak dijual di pasar. Kenapa? Karena lobster ini kan harganya tinggi. Nah, jadi paling murah itu sekitar 200 sampai 240 per kilo. Nah, kalau yang baby itu 200 gram itu ya sekitar 150-160 ribu per kilo. Nah, jadi makanya jarang dijual di pasar secara langsung, karena lobster ini tidak boleh dimatikan, dia harus tetap hidup. Nah, kalau dijual di pasar harus dimasukkan di dalam fiber baskom pakai air laut, itu mungkin terlalu rumit. Nah, jadi kalau kita memang memerlukan lobster ini, langsung kita pesan kepada pengepulnya. Termasuk untuk konsumsi, mau beli 1 kilo, 2 kilo, itu tetap ada kalau di Pulau Banyak sebetulnya. Jadi Bu Rani kalau butuh misalnya hubungi Dinas Perikanan juga bisa. Nanti kita fasilitasi. Iya, Ibu Rani ya. Hubungi Pak. Dinas Perikanan nih ya. Yang mungkin kepengen juga orang Aceh Singkil kok belum pernah makan lobster gitu, sementara kita lautnya luas. Kalau kepulauannya rata-rata wisatawan, pengunjung itu memang pesan menu lobster. Lobster ya. Atau Ibu Rani boleh ke Pulau Banyak langsung biar cari-cari di situ Pak ya. Sambil wisata. Iya. Oke, ada pertanyaan juga ini dari Pak Musliadi di Aceh Singkil. Pertanyaannya Pak, bagaimana cara Bapak menjaga laut kita dari pencurian ikan dan sampah laut Pak? Oh ya. Nah, tadi di awal kami sudah singgung sedikit ya. Salah satu langkah kita untuk strategis kita untuk meningkatkan produksi perikanan ini bagaimana untuk memberantas illegal fishing dan EU fishing. Jadi memang tadi saya sampaikan praktek-praktek ini selalu saja ada, eskalasinya fluktuatif. Nah, kita berkoordinasi dengan instansi terkait, dengan Polair, dengan TNI AL dan juga PSDKP, pengawas sumber daya kelautan dan perikanan. Jadi dengan pihak-pihak terkait ini kita secara berkala melakukan penertiban kalau itu eskalasinya meningkat. Nah, jadi yang secara rutin melakukan pengawasan sebetulnya itu Panglima Lo. Jadi kita ada lembaga adat Panglima Lo, itu lembaga adat nelayan. Jadi mereka lah yang menegakkan hukum adat laut. Jadi terhadap pelanggaran-pelanggaran ini mereka juga bisa mengambil tindakan sesuai dengan hukum adat. Nah, di luar
tindakan-tindakan yang menyangkut dengan hukum positif itu akan kita tangani. Jadi dari data kita selama 3 tahun sudah beberapa kasus memang kita sudah tertibkan, termasuk buka trawl, kemudian pengeboman ikan dan kompresor. Di darat juga pernah kita tertibkan strum, Pak, ya. Nah, jadi ini memang kita lihat praktek-praktek ilegal terutama yang di laut ya. Itu rata-rata dilakukan oleh nelayan luar daerah. Jadi seperti trawl. Kalau armada kita di Aceh Singkil, nelayan kita tidak ada yang memiliki alat trawl. Kemudian termasuk pengeboman, itu hampir semua dari luar, dan kasus-kasus yang kita tangani itu memang dari luar. Jadi kita harap memang peran aktif juga nelayan dalam pengawasan ini. Jadi strategis kita memang terutama koordinasi. Kalau secara aturan pemerintah kabupaten itu kan tidak punya kewenangan pengawasan di perairan laut. Itu kewenangan provinsi dan nasional, iya Pak. Tetapi di dalam pelaksanaan tanggung jawab itu kita tetap menjadi tanggung jawab tugas kita. Tadi dengan cara kita berkolaborasi, berkoordinasi dengan pihak terkait dan pemerintah tingkat atas. Iya. Termasuk baru-baru ini ya Pak, yang nelayan dari mana tuh, Sibolga yang dibawa ke Banda Aceh Pak ya, kalau tidak salah kita ya. Itu banyak orang, itu 9 orang, 7 orang kemarin itu Pak, saya lihat ya. Ada 7, itu langsung ditangani oleh Polda Aceh. Iya. Jadi mereka yang langsung melakukan penanganan kasusnya. Itu pengobatannya memang dari Sibolga. Jadi yang begitu-gitu kadang-kadang kita selalu kucing-kucingannya dari mereka. Ketika kita tingkatkan pengawasan, mereka stop dulu gitu. Nah, ketika kita sudah lengah, mereka lanjut lagi. Jadi gitu. Intip-intipan Pak. Kapan lengah nggak ada ini gitu kan? Iya, jadi yang kita kewalahan ini memang kalau dinas lah katakan itu tidak mungkin di laut terus. Nah, jadi yang di laut terus itu nelayan, makanya kita tetap minta peran aktif dari nelayan untuk memberikan informasi akurat ke kita, ke pemerintah atau ke aparat terkait supaya bisa kita melakukan tindakan itu terukur. Nah, jadi kalau tidak ada informasi akurat, misalnya itu kan banyak membuang energi. Nah, jadi hasilnya juga tidak efektif, bahkan tidak efisien gitu. Kalau gitu ya. Sampah laut tadi Pak mungkin ada. Nah, sampah laut ini kita kerjasama dengan DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Nah, ini kita mengusung slogan ekonomi biru, itu salah satunya blue economy itu salah satunya ya bagaimana mensterilkan sampah-sampah di laut, terutama sampah plastik. Nah, karena ini akan sangat mengganggu keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. Jadi kalau di tingkat nelayan itu selalu kita berikan himbauan supaya mereka melaut itu bukan saja sampah, bahkan limbah minyak BBM itu tidak dibuang ke laut. Nah, ini sudah berjalan, tetapi sekalipun belum terlalu efektif. Nah, karena masih kita temukan di laut ada sampah plastik seperti botol-botol aqua gitu. Jadi di kapal-kapal nelayan itu kita instruksikan supaya mereka buat tong sampah. Nah, jadi tong sampah, karena yang kapal-kapal besar ini berhari-hari ya di laut, bisa 3 hari, 4 hari gitu. Jadi mereka harus sediakan tong sampah, terutama
itu sampah plastik. Tapi kalau sampah organik itu sebetulnya tidak masalah, seperti bekas makanan itu kan akan jadi makanan ikan juga kan gitu. Nah, jadi itu beberapa langkah upaya kita memang. Ya baik, mudah-mudahan bisa dimengerti oleh Pak Musliadi tadi yang bertanya ya mengenai menjaga laut dari eskalasi pencurian ikan dan juga sampah ya, penanganan sampah. Karena sampah ini kayak sampah plastik yang Bapak sebut tadi butuh ratusan tahun untuk terurai gitu Pak ya. Oh iya, cukup lama. Lama gitu. Dan ini sangat-sangat berbahaya dan nggak baik. Konon katanya di laut Pak, di darat aja pun gitu Pak. Ya baik, tanpa terasa kita sudah di penghujung Pak, sudah 1 jam kita berdiskusi. Sebelum kita tutup mungkin saya minta closing statement dari Bapak. Baik, terima kasih Extra FM dan pendengar di mana saya berada. Sebagai closing statement, kami pada pagi menjelang siang ini kita berharap sektor kelautan dan perikanan Aceh Singkil menjadi sektor unggulan yang bisa memberikan kontribusi bagi ekonomi masyarakat dan daya saing daerah. Saya kira dengan meningkatnya sektor unggulan ini akan memberikan dampak yang baik bagi kemajuan Aceh Singkil ke depan. Saya kira itu. Oke, baik Pak Kadis, terima kasih atas waktunya ya, dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa membuka pola pikir masyarakat kita ya yang mungkin sedang concern nih terhadap sektor perikanan ya, semakin termotivasi memunculkan ide-ide ya, kalau misalnya perlu mungkin butuh support begitu ya, motivasi juga sharing ilmu begitu Pak ya, bisa ke Dinas Perikanan langsung ya. Terima kasih juga untuk para pendengar kita yang sudah berpartisipasi ya di layanan interaktif kita, dan terima kasih untuk semuanya. Sama-sama. Dan ya akhirnya kita ketemu lagi di lain kesempatan tentunya dengan topik bahasan yang berbeda. Akhirnya saya Davi beserta kru yang bertugas pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.